Oke, baik, kita lanjutkan lagi perkuliahan kita untuk mata kuliah struktur baja 2 ya. Pada pertemuan yang sebelumnya atau pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pembahasan contoh soal keempat ya, kalau tidak salah ya. Sekarang akan saya lanjutkan dengan pembahasan masih contoh soal, yaitu contoh soal yang kelima ya. Ini sebenarnya hampir mirip ya dengan contoh soal yang keempat ya, cuma bedanya ya kemarin kalau pada contoh soal yang keempat itu ya beban T ya di situ terdiri dari beban mati dan beban hidup itu tidak ditentukan besarannya ya. Tapi kita diminta untuk menghitung sambungan tersebut sekuat plat yang disambung. Ya. Nah, sekarang ini untuk contoh soal yang kelima, ini beban T-nya, ya ini ditentukan bahwa terdiri dari dua beban, ya, yaitu beban mati, ya D sebesar 3 ton, ya kemudian beban hidup L, ya sebesar 15 ton, ya. Kemudian baut yang digunakan masih sama, ya dia merupakan baut yang tidak mempunyai ulir ya pada bidang gesernya ya, kemudian diameter yang digunakan 19 mm, kemudian mutu bautnya adalah A325 ya, atau dengan kuat tarik ya 825 megapascal ya. Kemudian plat yang disambung ya ini merupakan baja dengan mutu ST37 ya, di mana plat yang disambung ini ya ini merupakan sambungan dua bidang geser ya, atau M-nya adalah 2 ya, di mana plat yang atas ya atau plat yang mengapit ya, plat atas dan bawah itu dimensinya tebelnya adalah 6 mm, kemudian lebarnya adalah 250 mm ya. Kemudian plat yang tengah ya atau plat yang diapit sama di sini ya, dimensinya atau ukurannya ya tebelnya 6 mm, kemudian lebarnya adalah 200 mm ya. Ya, sekarang coba kita langkah awal ya, kita cek kekuatan daripada plat yang disambung tersebut ya. Kita harus meninjau mana yang paling lemah ya antara plat yang mengapit kemudian plat yang diapit. Sekarang plat yang mengapit di sini berarti tebelnya 6 ya, 6 kali 2 ya, berarti dia 12 mm. Kemudian plat yang diapit atau yang tengah ini cuma terdiri dari satu buah plat dengan tebal 6 mm ya, berarti nanti tebal plat yang paling tengah itu lebih kecil ya daripada plat yang atas dan bawah, atau tebal plat yang diapit lebih kecil daripada plat yang mengapit, sehingga nanti perhitungan ya kita dasarkan pada plat yang di tengah atau plat yang diapit, yaitu sebesar tebelnya 6 mm kemudian lebarnya 250 mm. Ya, kita lihat sekarang luas penampang kotor atau luas penampang brutonya, gross ya, AK. Ya, berarti di sini adalah AK tebelnya 6 dikalikan lebarnya 250 mm ya. Berarti di sini 1500 mm persegi ya. Kemudian dari luas penampang bruto atau luas penampang gross, kita nanti hitung luas penampang netonya atau A netonya ya. Kita tahu bahwa luas penampang neto itu adalah luas penampang bruto atau gross dikurangi dengan luas akibat lubang baut ya. Nah, di sini kalau kita teruskan ya berarti A neto sama dengan AK ya dikurangi luas akibat lubang baut adalah diameter baut dikalikan dengan tebal plat ya yang kita tinjau ya. Tadi tebal plat yang kita tinjau adalah plat yang tengah, berarti adalah 6 mm ya. Berarti di sini luas akibat lubang baut adalah nanti diameter lubang akibat baut ya, ini ya dikalikan dengan tebal plat yang tebelnya adalah 6 mm, yaitu plat yang tengah ya. Ya, sekarang coba kita hitung dulu diameter lubangnya ya.
kita ingat kembali bahwa diameter lubang itu adalah diameter baut ditambah dengan kelonggaran ya atau toleransi ya. Kita ingat-ingat kembali ya, untuk kelonggaran atau toleransi itu nanti tergantung pada diameter baut yang digunakan ya. Kalau diameter baut yang digunakan lebih kecil daripada 22 mm atau sama dengan 22 mm ke bawah ya, adalah kelonggarannya 2 mm ya. Tapi kalau misalkan diameter bautnya lebih besar daripada 22 mm, kelonggarannya atau toleransinya adalah 3 mm. Ya, di sini diameter baut yang digunakan adalah 11 mm ya, sehingga diameter lubangnya 19 mm ya, berarti diameter lubangnya adalah 19 ditambah 2 ya, berarti 21 mm. Itu adalah diameter lubangnya ya. Nah, sehingga sekarang luas akibat lubang berapa ya? Luas akibat lubang ya, tadi ditentukan bahwa baut itu diposisikan dalam 2 baris ya. Ini adalah contoh tata letak daripada baut ya. Misalkan kita dari soal ditentukan dalam 2 baris, berarti ini adalah baris pertama ya, kemudian ini adalah baris kedua ya. Formasinya seperti ini ya, sehingga di sini kalau kita misalkan memotong di sini ya, berarti nanti diameter lubangnya ada 2, di sini juga sama ya, diameter lubangnya ada 2, berarti di sini nanti diameter lubang ya atau N-nya adalah 2 ya. Sehingga di sini luas akibat lubang berarti diameter lubang dikalikan tebal plat yang tengah ya 6 mm ya, kemudian dikalikan dengan jumlah daripada lubang ya, dalam satu potongan ya jumlah lubangnya adalah 2. Sehingga di sini luas akibat lubang adalah 252 mm persegi. Kemudian setelah kita hitung luas penampang bruto dan setelah kita hitung luas akibat lubangnya, berarti di sini kita bisa menentukan luas penampang netonya. Ya, luas penampang neto berarti adalah luas penampang bruto ya, AK dikurangi dengan luas akibat lubang.